Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Senin 24 Februari 2014. Seragam berita telah kami persiapkan, di antaranya 2 kelompok warga kembali bentrok di Palu, Sulawesi Tengah, serta PKS lirik 3 nama cawapres untuk capres yang akan diusungnya. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Bentrok antar warga di kota Palu kembali terjadi. Kali ini warga Kelurahan Lere dan warga Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat. Senin dini hari saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Bentrokan antar warga 2 kelurahan ini sudah berlangsung selama 2 hari. Dua warga kelurahan bertetangga di Kecamatan Palu Barat, yakni warga Kelurahan Lere dan warga Kelurahan Baru, Senin dini hari kembali terlibat bentrokan. Kedua warga kelurahan bertetangga ini terlibat aksi saling lempar batu di perbatasan kedua kelurahan. Aparat kepolisian Polsek Palu Barat bersama anggota TNI berusaha menghalau kedua warga kelurahan yang terlibat bentrokan. Karena situasi semakin memanas, aparat kepolisian terpaksa berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Bentrokan mereda setelah 1 peleton Sabhara Polres Palu diterjunkan ke lokasi kejadian dan berhasil memukul mundur warga kedua kelurahan. Selain itu, aparat kepolisian juga menghimbau kepada kedua warga kelurahan agar pulang ke rumah mereka masing-masing. Beruntung, dalam bentrokan ini tidak ada satupun warga dari 2 kelurahan yang terlibat bentrokan terluka. Hingga saat ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi kejadian dan masih menyelidiki penyebab pasti bentrokan yang melibatkan 2 kelurahan bertetangga tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Sebuah bom berdaya ledak rendah Sabtu pagi meledak di sebuah rumah milik seorang pengusaha ekspedisi di kota Binjai, Sumatera Utara. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat dari bom yang diduga berasal dari lemparan granat yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, bagian depan rumah korban serta sejumlah mobil milik korban mengalami kerusakan. Sejumlah petugas laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan beberapa personil Polres Binjai melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah mewah di perumahan Binjai Indah milik seorang pengusaha ekspedisi bernama Ahmad yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai, Sumatera Utara. Petugas kepolisian berusaha mengumpulkan sisa-sisa ledakan bom yang meledak di lokasi kejadian sekitar pukul 3 dini hari tadi, hingga menyebabkan sejumlah kerusakan di bagian depan rumah korban, serta kerusakan di beberapa mobil milik korban. Selain melakukan pengumpulan sisa-sisa ledakan bom, petugas kepolisian juga berusaha melakukan penyisiran di sejumlah tempat di luar rumah korban untuk mengantisipasi masih terdapatnya bahan peledak lain, termasuk di bahu jalan yang persis berada di seberang rumah korban, yang diduga sebagai tempat pelaku melemparkan bom ke rumah korban. Apa suara ledakan? Bom, kami keluar, 3-3 kami keluar. Ya kan, keluar, kami lihat ke sana. Nggak ada suara apa, mobil lewat tuh nggak ada. Lari ke sana kami, karena di sana kan dia jerit, lari ke sana kami. Jadi yang rusak bagian apa aja tahu bang? Kaca pak, Kaca ya? kaca kantornya. Jadi nggak ada korban ya bang? Nggak ada. Dari Binjai, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Salah seorang pegawai honorer yang sudah 10 tahun mengabdi di Kabupaten Bone Bolango mengamuk lantaran tidak lolos dalam tes kategori 2 untuk pengangkatan pegawai negeri sipil tahun ini. Dirinya tidak puas dengan hasil keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil yang diduga terdapat surat keputusan siluman. Beginilah aksi Hasmawati, salah seorang pegawai honorer yang sudah mengabdi di kantor catatan sipil Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2014 silam. Ia tidak puas dengan hasil keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil kategori 2. Hasmawati mengatakan aksinya ini dilakukan karena tidak puas dengan hasil keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil kategori 2. Karena dirinya menilai dari 13 nama yang terdaftar dalam kategori 2, 11 diantaranya diduga penuh dengan pemalsuan data. Teriak itu karena tidak lulus. Nggak tahu alasannya tidak lulus. Alasannya itu karena banyak yang memalsukan SKSK. Maksudnya siapa? Buktinya sama saya di capil itu yang murni
hanyalah Hasmawati M. Abdullah. Kedua, Wisda Ahmoti. Tercover di kategori 2 ada 13 orang, yang murni hanya 2, berarti pemalsuan ada 11 orang. Dirinya juga menambahkan surat keputusan sebagai honorer yang diterimanya terhitung sejak tahun 2004 dan sekarang tidak diluluskan dalam perekrutan pegawai negeri sipil. Dibandingkan mereka yang baru mendapatkan surat keputusan tahun 2007, tapi langsung diterima sebagai pegawai negeri sipil. Dirinya juga berharap agar Kejaksaan Tinggi dan Menpan menindaklanjuti proses rekrutmen kali ini karena diduga terdapat SK siluman di dalamnya. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Hentikan illegal logging, polisi hutan di Bengkulu diteror. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.